Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita belajar bab berikutnya yaitu kimia hijau, materi kelas 10 kurikulum merdeka. Kimia hijau atau disebut juga dengan green chemistry adalah upaya untuk mendesain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Kimia hijau penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Green chemistry is about, artinya green chemistry itu belajar tentang reducing atau pengurangan limbah, pengurangan bahan atau material, pengurangan racun, mengurangi risiko, mengurangi energi, dan mengurangi biaya. Sehingga semuanya akan ketemu efektif, aman, dan nyaman untuk lingkungan. Ada 12 prinsip kimia hijau, yaitu 1. Mencegah limbah, 2. Memaksimalkan nilai ekonomi, 3. Mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya, 4. Menggunakan bahan kimia yang aman, 5. Memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman, 6. Mendesain efisiensi energi, 7. Menggunakan bahan baku terbarukan, 8. Mengurangi bahan turunan kimia, 9. Menggunakan katalis, 10. Mendesain bahan yang mudah terdegradasi, 11. Menganalisis real time, pencegahan polusi, dan yang terakhir mencegah potensi kecelakaan. Keterangan dari 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah limbah artinya apa? Bahwa dalam tindakan real, mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul. Karena biaya untuk menanggulangi limbah itu tentunya sangat besar. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, artinya bahwa metode sintesis kimia yang digunakan harus didesain untuk meningkatkan proporsi produksi. Atom ekonomi digunakan untuk mengevaluasi efisiensi reaksi atau proporsi produk. Jika semua reaktan dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai ekonomi yang sempurna, yaitu 100%. 3. Mendesain produk proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintesis yang digunakan harus didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun, baik terhadap manusia maupun lingkungan, yaitu meminimalkan paparan atau bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. 4. Menggunakan bahan kimia yang aman. Menggunakan bahan kimia yang aman secara hati-hati dengan memperhatikan aspek sifat fisik, sifat kimia, toksisitas atau kandungan racun, dan juga aman bagi lingkungan. Kelima, memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, dan bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Penggunaan pelarut yang berlebih akan mengakibatkan polusi yang mencemari lingkungan. Prinsip keenam, mendesain efisiensi energi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan, reaksi kimia harus dilakukan dalam satu ruangan dan menggunakan tekanan yang rendah.
Prinsip yang ketujuh menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Prinsip ke-8 mengurangi bahan turunan kimia. Derivatisasi atau penurunan yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus pelindung, proteksi atau deproteksi, modifikasi sementara pada proses fisika ataupun kimia harus diminimalkan atau sebisa mungkin dihindari, karena pada setiap tahun derivatisasi memerlukan tambahan reagen yang nantinya memperbanyak limbah terhadap lingkungan. Prinsip ke-9 menggunakan katalis. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan reagen, meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi, meningkatkan rendemen hasil, serta mampu mengurangi produk samping. Dengan menggunakan katalis, maka proses akan berlangsung lebih cepat sehingga lebih efisien dan menguntungkan. Prinsip ke-10, mendesain bahan yang mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain dengan pertimbangan aspek lingkungan. Oleh karena itu, suatu bahan kimia harus mudah terdegradasi atau terurai dan tidak terakumulasi atau menumpuk di lingkungan, seperti sintesis biodegradable plastik, biodegradable polimer, dan bahan-bahan alam lainnya. Menganalisis real time pencegahan polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan dengan mengembangkan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Prinsip terakhir yaitu mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan, dan api dapat dihindari. Oke. Kemudian dalam agenda pembangunan berkelanjutan terdapat kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Agenda pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2020 diantaranya adalah memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, air minum, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur. Ke-10, mengurangi ketimpangan. 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. 13, penanganan iklim. 14, menjaga ekosistem laut. 15, menjaga ekosistem darat. 16, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini ada prinsip kimia hijau yang sudah terintegrasi di dalam pembangunan berkelanjutan, yakni
agenda nomor 3, hidup sehat dan sejahtera. Agenda nomor 6, air bersih dan sanitasi. Agenda ke-7, energi bersih dan terjangkau. Agenda ke-13, penanganan iklim. Agenda ke-14, menjaga ekosistem laut. Dan agenda ke-15, menjaga ekosistem darat. Ke semua agenda ini ada 6 agenda, nomor 3, nomor 6, nomor 7, 13, 14, dan 15 sudah terintegrasi dalam prinsip kimia hijaunya, sudah terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan tahun 2020. Kemudian hubungan prinsip kimia hijau terhadap fakta dan solusi dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, misalnya mencegah limbah. Dari gambar dapat dilihat bahwa ternyata Indonesia itu adalah merupakan negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik di dunia, yaitu mencapai 1,23 million metric ton. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana setiap siswa bisa berperan untuk mengurangi sampah yang kita dapat peringkat kedua terbesar di dunia. Yang pertama, menggunakan bioplastik dari pati singkong yang tidak dapat menghasilkan limbah seperti yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI sejak tahun 2016 hingga kini. Namun plastik dari singkong ini juga belum bisa digunakan secara bebas, dijual secara bebas. Maka kalaupun ini belum bisa kita lakukan, ada solusi kedua, yaitu membawa tas belanja dari rumah saat belanja. Ini namanya reuse, menggunakan kembali dari limbah. Yang ketiga, mengolah plastik bekas menjadi kemasan, misalnya tas, tempat pena, tempat sampah, pot bunga, dan lain sebagainya. Demikian anak-anakku untuk materi kimia hijau yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.